Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersateduh bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Saudaraku, memiliki uang bukanlah sesuatu yang salah. Sebab uang adalah benda yang netral yang dapat kita gunakan dengan motivasi apapun. Dengan uang kita bisa melakukan berbagai-bagai kebajikan, bisa menolong sesama, dan bahkan membantu mereka yang mungkin sedang kekurangan atau di dalam penderitaan. Namun dengan uang juga kita bisa terjebak ke dalam berbagai-bagai dosa, berbagai-bagai kejahatan. Jadi problemnya bukan soal uangnya, tetapi bagaimana kita bersikap terhadap uang itu. Oleh sebab itu saudaraku, firman Tuhan yang baru saja kita baca memberikan kita penjelasan bahwa akar kejahatan bukanlah uangnya, melainkan kecintaan kita kepada uang itu. Oleh karena memburu uang inilah saudaraku, kemudian ada banyak orang menyimpang dari iman, bahkan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sudah berapa banyak koruptor yang dipenjara, dan bahkan sudah berapa banyak orang-orang yang menderita karena mengejar uang ini. Tampaknya bagi mereka uang adalah segala-galanya. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 14 ayat 20, di sana dikatakan, juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Jadi dengan kata lain, dengan memiliki uang, maka kita bisa memiliki pengaruh. Orang-orang yang tadinya mungkin bukan siapa-siapa bisa berdatangan dan mengaku mereka adalah sahabat kita, mereka adalah teman kita. Pun demikian di dalam Amsal 19 ayat yang keempat, di sana juga dikatakan kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Jadi jelas saudaraku, dengan memiliki uang maka kita bisa memiliki pengaruh, kita bisa memiliki kekuasaan, dan kita bisa melakukan apa saja. Tak heran karena hal itu ada banyak orang berlomba-lomba mencari apa yang namanya uang. Namun yang tidak disadari oleh setiap kita adalah sebagaimana yang dicatat di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 tadi saudaraku, bahwa oleh karena memburu uang maka akan terjadi penyimpangan-penyimpangan dan berbagai-bagai duka akan kita alami. Seperti yang dialami oleh Abraham Lee Shakespeare. Abraham pada mulanya adalah seorang yang sangat miskin. Ia bekerja sebagai kernet truk. Ia memiliki seorang pacar dan tidak bisa menikahinya karena dia tidak punya uang. Suatu kali pada tahun 2006, ia membeli lotre dan keesokan harinya ia memenangkan hadiah lotre utama dengan nilai 300 miliar. Tentu saja berita ini sangat menghebohkan orang seluruh Florida, bahkan Amerika. Karena Abraham adalah orang pertama di Florida yang memenangkan hadiah lotre sebesar itu. Alih-alih bahagia menerima uang yang begitu banyak, hidupnya mulai mengalami masalah dan berujung kepada kematiannya. Sebab sejak ia menerima hadiah itu saudaraku, ada begitu banyak orang yang berdatangan kepada dirinya, entah kerabatnya, entah temannya dari dulu. Siapapun mengaku bahwa dia adalah sahabat, dia teman, lalu ujung-ujungnya meminta uang. Bahkan ada di antara mereka yang memaksa agar Abraham memberikan uangnya kepada mereka. Semua itu membuat hidup Abraham menjadi tidak nyaman. Ia mulai mengalami stres dan bahkan depresi.
Selain ia kebingungan bagaimana cara menggunakan uang sebanyak itu, ia juga harus menghindar dari orang-orang yang hendak memanfaatkan dirinya. Akhirnya saudaraku, pada tahun 2009 ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Didi Moore yang menawarkan diri untuk mengelola keuangan Abraham dan berjanji membantu Abraham untuk menjadi orang yang sukses dengan uang yang ia miliki. Di tengah kepolosan dan kegalauannya berkaitan dengan uang itu saudaraku, ia menerima wanita itu lalu kemudian bekerja sama. Tetapi disinilah malapetaka terjadi, karena sesungguhnya Didi Moore adalah seorang penjahat yang ingin memanfaatkan uang daripada Abraham dan ingin mencuri darinya. Sampai pada suatu waktu pada bulan April 2009, Abraham dinyatakan hilang, dan ternyata setelah dilakukan penyelidikan, ia dibunuh oleh Didi Moore dan dicor dengan semen di belakang rumahnya. Sungguh ini adalah peristiwa yang tragis dan sangat mengenaskan. Uang yang tadinya diharapkan oleh Abraham membuat dia hidup bahagia, membuat ia hidup menjadi lebih baik, justru menjadi malapetaka. Kisah Abraham Lee ini saudaraku mengingatkan kita akan firman Tuhan yang baru saja kita baca di dalam Amsal tadi, di mana ketika ada uang, ada orang-orang yang berdatangan kepada kita dan memanfaatkan sedemikian rupa agar mereka bisa mengambil uang yang kita miliki. Maka tepatlah ayat Alkitab yang mengatakan, karena cinta uang akar dari segala kejahatan. Kita hidup butuh uang, segala sesuatu membutuhkan uang. Tetapi saudaraku, kita tidak boleh menjadikan uang segala-galanya, yang karena hal itu kita melakukan apa saja demi uang, termasuk melakukan berbagai-bagai kejahatan, bahkan menjual harga diri, merendahkan diri sedemikian rupa, dan pada akhirnya kita menjadi hamba daripada uang. Itulah sebabnya nasihat firman Tuhan berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Itu artinya Tuhan mengajak kita untuk apa? Bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita, dan bagaimana kita mengelola semua itu agar cukup, dan pada akhirnya kita bisa menikmati hidup dengan sukacita dan damai sejahtera. Namun sayangnya karena keserakahan manusia menyebabkan dirinya terjebak kepada keinginan demi keinginan, yang akhirnya membuat dirinya serakah dan tamak, yang ingin menguasai apapun yang dia inginkan. Saat hal itu terjadi saudaraku, saya mau pastikan sesungguhnya kita telah menjadi hamba uang. Dan tidak heran bila hidup kita kemudian disetir oleh uang, dikendalikan oleh uang, apa-apa dinilai dengan uang, yang pada akhirnya membuat hidup kita menjadi menderita karena uang. Melalui firman Tuhan ini saudaraku, mari kita diajak untuk berpikir bijaksana dalam menjalani hidup ini. Kita perlu uang, tetapi baiklah kita tidak menjadikan uang sebagai segala-galanya dan bahkan menjadikan dia Tuhan atas hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pemeliharaanmu. Dengan apa yang kau berikan, ajar kami untuk merasa cukup, ajar kami untuk mengelola dengan baik, agar olehnya kami dapat hidup sejahtera, dan biarlah melaluinya kami memuliakan namamu dengan ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu. Berkatilah usaha kami, berkatilah pekerjaan kami, keluarga kami, sehingga kami senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang Maha Kuasa, dan hidup kami senantiasa diberkati dan siap menjadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih?
jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku.